Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi pembelajaran 9 terkait manfaat aktivitas fisik. Dalam pembelajaran ini, kalian harus mencapai beberapa tujuan, diantaranya memahami peran aktivitas fisik. Yang kedua, memahami perkembangan dan pertumbuhan remaja. Yang ketiga, memahami dan mempraktikkan cara merawat kesehatan dan tubuh agar tetap bugar. Yang keempat, memahami dan mempraktikkan program kondisi fisik jangka pendek. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari aktivitas fisik. Nah, jika diartikan, aktivitas fisik ini merupakan setiap gerakan yang dihasilkan oleh otot, rangka, dan memerlukan energi. Jadi bisa dikatakan kalian mau berjalan, melompat, ataupun berlari, atau bahkan kalian hanya pergi dari sekolah ke rumah, itu bisa dikatakan aktivitas fisik. Ya, jadi sesederhana itu aktivitas fisik, yang dimana ketika ada gerakan yang dihasilkan oleh otot, rangka, dan memerlukan energi, maka itu disebut dengan aktivitas fisik. Oke, ini salah satu contoh di kehidupan sehari-hari seperti mencuci mobil. Bisa dilihat ya, ada gerakan tangan, kaki, badan, dan seterusnya saat menggosok mobil. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan aktivitas fisik yang dapat dilakukan di rumah. Banyak hal yang bisa kalian lakukan aktivitas fisik di rumah, mencuci mobil, berjalan, bersih-bersih rumah, mengepel, dan lain sebagainya. Yang kedua, terkait manfaat aktivitas fisik secara teratur. Nah, ini sangat besar sekali manfaatnya, terutama bagi tubuh kalian, tubuh kita sendiri, yaitu yang pertama, mengontrol berat badan. Nah, aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu mempertahankan berat badan yang stabil dan mencegah kelebihan berat badan atau obesitas. Karena apa? Dari makanan yang kita konsumsi itu akan menghasilkan energi. Bisa berasal dari karbohidrat, lemak, protein, dan lain sebagainya. Nah, ketika beberapa zat yang kita masukkan itu terlalu banyak, dan outputnya atau aktivitasnya tidak sesuai, maka akan dicadangkan. Nah, itulah yang mengakibatkan penimbunan cadangan-cadangan energi, biasanya dalam bentuk lemak. Nah, ini lemak inilah yang akan meningkatkan berat badan kalian, sehingga tubuh kalian akan terlihat lebih besar, karena input atau masukan ke dalam tubuh kalian itu melebihi kebutuhan kalori atau energi yang dibutuhkan, sehingga sisanya akan kemana? Tentu saja akan disimpan. Ya, begitulah kurang lebih. Meningkatkan suasana hati. Nah, ini cukup penting menurut Bapak. Ketika seseorang yang rajin melakukan aktivitas fisik, jadi nanti akan mengeluarkan salah satu enzim dalam otak itu, yaitu diantaranya adalah endorfin, yang dimana endorfin ini akan membuat kita merasakan bahagia. Efek bahagia ini disebabkan satunya oleh enzim endorfin. Nah, dengan bagaimana cara mengeluarkannya? Salah satunya itu dengan melakukan aktivitas fisik. Makanya kalau kalian melakukan aktivitas fisik, terasa senang, bahagia, itu nggak aneh. Karena memang ketika kalian melakukan aktivitas fisik, otak akan merespon dengan salah satunya mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan enzim endorfin yang membuat kalian akan bahagia. Selanjutnya, membuat tidur lebih nyenyak. Nah, ini mungkin kesulitan dari beberapa teman-teman ya, kebanyakan, Pak, saya nggak bisa tidur lama, Pak, saya suka tidurnya malam banget karena nggak bisa tidur dan sebagainya. Alternatifnya adalah buat capek tubuh Anda. Karena ketika tubuhnya capek, fisiknya capek, pikirannya capek, maka kalian akan mudah tidur di waktu istirahat, dan tidurnya akan lebih berkualitas, lebih nyenyak, karena seluruh anggota tubuh kalian, organ tubuh kalian tuh terpakai semuanya,
terolah semuanya, terlatih semuanya. Akhirnya dia butuh istirahat dan akhirnya benar-benar bisa nyenyak tidur. Nah ini tadi menyenangkan, hampir sama dengan suasana hati, ya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, peran aktivitas fisik terhadap kesehatan tubuh. Nah ini yang tadi hampir sudah dijelaskan di awal, memperbaiki dan meningkatkan suasana hati yang sering-sering galau nih. Daripada galau-galau di rumah, yuk memperbaiki suasana hati dengan melakukan aktivitas fisik, jogging, bermain bersama teman-teman, aktivitas fisik, bermain bola, voli dan sebagainya ya. Jadi jangan galau-galau. Untuk memperbaiki suasana hati, aktivitas fisik saja. Selanjutnya tadi mengontrol berat badan ya, sama karena saat fisik terlalu aktif saat bergerak kalori akan terbakar. Saat berada di tempat kerja, kurangi menggunakan elevator misalkan, gunakan tangga sebagai latihan aktivitas fisik. Kalau di sekolah ya mungkin ya daripada ke sekolah pakai motor karena dekat atau naik angkot, mending pakai sepeda atau jalan kaki. Nah itu bisa mengelola berat badan kalian karena kalian aktif bergerak dan saat itu kalori akan terbakar sehingga kebutuhan kalian terhadap kalori itu akan besar sehingga asupan yang kalian makan yang nasinya 2 piring itu bisa dikeluarkan dengan baik dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, tidak ditimbun di dalam tubuh jadi lemak, jadi apa segala macam. Nah, akhirnya membuat tubuh kalian itu menjadi tidak ideal atau bahkan bisa sampai obesitas ya. Selanjutnya memperbaiki kualitas tidur. Nah, tidur nyenyak dapat meningkatkan suasana hati, produktivitas dan konsentrasi. Ini adalah aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur. Jadi ini harus diperhatikan juga ya. Nggak jadi masalah mau olahraga pagi, siang, sore, malam, tapi jangan sampai terlalu dekat karena akan butuh jeda untuk mengembalikan tubuh, merecovery tubuh sampai benar tubuh bisa beristirahat setelah melakukan aktivitas fisik. Nah ini manfaat-manfaatnya ada 5. Yang pertama, ketika kalian melakukan aktivitas fisik secara rutin, dalam kesehatan kalian itu mengurangi resiko kematian akibat penyakit jantung ya, karena jantung kalian terlatih dong dengan aktivitas fisik, memompa. Semakin jantung dilatih maka kekuatan ototnya akan semakin baik sehingga resiko kematian akibat penyakit jantung akan dapat lebih dikurangi. Yang kedua, membantu mengurangi tekanan darah pada penderita tekanan darah tinggi. Ya, karena apa? Karena dalam aliran darahnya si pembuat masalah untuk darah tinggi seperti lemak, kolesterol dan sebagainya itu bisa dipakai sehingga tekanan darah pun akan relatif lebih stabil. Yang ketiga, mengurangi resiko timbulnya diabetes. Yang keempat, mengurangi rasa cemas dan depresi. Dan yang kelima, mendukung kesehatan psikologi. Ada tipe-tipe aktivitas fisik ini yang cukup penting menurut saya karena kalian nanti bisa memilih tipe apa nih yang mau dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama ada tipe ketahanan atau endurance ya. Jadi aktivitas fisik ini dilakukan untuk melatih ketahanan dan membantu sistem sirkulasi darah, otot, paru-paru dan jantung atau biasa disebut dengan kardiovaskular. Contohnya apa? Berenang dengan durasi yang lama, misalkan 30 menit, 1 jam. Nah, itu durasi di sini yang jadi patokan. Kalau ingin latihan ketahanan, maka durasi yang dimainkan. Bisa saja kalian jogging selama 20 menit, itu bisa dikatakan juga latihan ketahanan. Karena waktu itu yang jadi patokan apakah ini termasuk aktivitas ketahanan ataupun bukan. Selanjutnya ada kelenturan atau aktivitas fisik yang dilakukan untuk melatih kelenturan atau flexibility dapat membantu pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tumbuh tetap lemas atau lentur. Contohnya kalian lagi iseng-iseng kayang di rumah atau ngapain aja ya.
Itu untuk aktivitas kelenturan. Ada yang disebut dengan selanjutnya kekuatan. Nah, aktivitas fisik ini dilakukan untuk melatih kekuatan. Dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan suatu beban yang diterima. Contohnya push up, mengangkat barbel, dan sebagainya. Nah, untuk melakukan aktivitas fisik ini diperlukan prinsip saat melakukannya. Yang pertama ada prinsip kekhususan atau specificity. Yang kedua prinsip beban lebih. Yang ketiga prinsip beban bertambah. Yang keempat prinsip individualitas. Dan yang terakhir adalah prinsip reversibilitas. Perkembangan Nah, dalam aktivitas fisik juga di sini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan, khususnya pada kalian yang termasuk saat ini masuk pada usia remaja. Yang pertama ada perkembangan jasmani. Sejak lahir, perlu diketahui manusia itu jasmaninya terus tumbuh dan berkembang, baik dalam bentuk dan ukuran maupun dalam daya kerjanya. Kedua, faktor ini perkembangan jasmani ini dipengaruhi oleh faktor keturunan. Faktor keturunan dapat dilihat dari ciri-ciri fisik kedua orang tua. Jika kedua orang tua memiliki postur tubuh yang besar, kemungkinan besar pula postur tubuh yang dimiliki anak-anaknya akan seperti orang tuanya, besar kembali. Karena faktor keturunan ini sangat mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan yang dimiliki oleh seorang manusia. Nah, selain dari dalam diri ada yang diakibatkan atau faktor yang mempengaruhi itu dari luar. Yang pertama ada keadaan gizi. Nah, kualitas gizi manusia sejak dalam kandungan dan pada masa pertumbuhan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Oleh karena itu, salah jika persepsinya ketika dalam kandungan itu makan seadanya, justru pada saat dalam kandungan itu membutuhkan asupan nutrisi yang baik. Dan juga pada saat melahirkan awal-awal generasi, mohon diperlukan gizi yang baik. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan. Pertumbuhan ini adalah peningkatan ukuran tubuh, sedangkan perkembangan adalah peningkatan kapasitas atau fungsi kemampuan kerja organ tubuh. Contohnya pertumbuhan apa? Tinggi badan. Contoh dari perkembangan apa? Berfungsinya organ reproduksi atau organ seksual yang dimiliki oleh manusia. Misalkan tadinya penis itu hanya untuk pipis atau mengeluar urin, sekarang bisa berfungsi tambahan sebagai alat untuk ejakulasi. Begitu ya. Oke, perkembangan manusia sudah dimulai sejak masih dalam kandungan. Oleh karena itu, ibu-ibu hamil diwajibkan mengkonsumsi gizi yang seimbang. Artinya, selain karbohidrat, diperlukan juga serat yang dapat dari buah-buahan, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Untuk pertumbuhan fisik masa remaja, pertumbuhan pesat laki-laki terjadi pada usia 13 sampai 15 tahun setengah. Sedangkan pertumbuhan perempuan akan terjadi sangat pesat pada usia 11 sampai 13 tahun setengah. Jadi di masa-masa ini perlu diperhatikan aktivitas fisiknya serta gizinya sehingga bisa melakukan pertumbuhan dengan optimal. Nah, aktivitas yang diperlukannya seperti bermain sepak bola untuk meningkatkan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan menyempurnakan keterampilan gerak. Kalau di masa itu ya kemungkinan akan kurang optimal. Selanjutnya, untuk perawatan kesehatan dan perawatan tubuh agar tetap bugar, yaitu dengan gerak badan seperti berlari, banyak hal yang bisa kalian lakukan. Seperti reaksi nih, memancing adalah salah satu yang mengembirakan hati. Ada banyak olahraga yang dijadikan satu kegiatan rekreasi, ini contohnya memancing. Ketika umpan mulai disambar oleh ikan, ketika menarik itu merupakan salah satu contoh reaksi. Ketika umpannya bergetar, tangan kiri langsung menarik. Nah, itu contoh kecepatan reaksi. Selanjutnya, istirahat juga perlu diperhatikan.
Jadi jangan sampai terabaikan gara-gara nonton TV, main handphone, sehingga istirahat terabaikan. Karena pada saat pertumbuhan dan perkembangan ini harus disertai dengan istirahat yang cukup. Termasuk juga tidur. Tidur minimal 6 jam. Itu minimal ya, baik-baiknya antara 6 sampai 8 jam untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, sehingga pagi hari bangun terjaga dengan tidak kelelahan karena sudah cukup tidurnya. Selanjutnya, perawatan tubuh agar tetap bugar, yaitu memelihara kebersihan, makanan yang sehat, cara hidup yang teratur, meningkatkan daya tahan tubuh dan jasmani, serta menghindari terjadinya penyakit.